Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha ma'as sabirin. Sahabat-sahabatku, berjumpa kembali di channel Kapia TV. Semoga dengan perjumpaan kali ini kita semua mendapatkan barokah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi kehidupan saat ini yang penuh dengan ujian dan cobaan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan tema yang akan dibahas kali ini, marilah kita bersolawat dulu. Dengan bersolawat ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan barokahnya, menurunkan kebaikan bagi kita semua, dan insya Allah kelak di Yaumal Jazaa kita semua akan mendapatkan syafaatul udma Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bersolawatlah kepada Rasulullah. Insya Allah dengan bersolawat kita semua akan diberikan kemudahan, akan diberikan kebaikan, dan juga akan diturunkan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam keadaan bingung, susah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, jangan lupa bersyukur dan bersolawat adalah kunci utama untuk bertambahnya kebahagiaan dan kenikmatan itu. Sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai sifat manusia yang namanya sobar. Kenapa sobar itu dicintai? Karena orang yang bersabar itu adalah orang yang berkualitas tinggi. Apa yang dinamakan sobar? Sobar itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu, yang mampu menahan emosi, yang mampu menahan keinginan yang tidak bisa didapati, yang mampu menahan hawa amarah yang datang dari hati ini. Sehingga kesabaran itu sangat sulit. Karena orang bersabar, orang yang punya sifat sabar, Allah akan tinggikan derajatnya dengan kesabaran itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar ketika kita mendapatkan ujian. Bersabar ketika kita mendapatkan kesulitan. Bersabar ketika mendapatkan kesusahan. Karena kesabaran itu Allah akan membukakan jalan untuk mendapatkan pertolongannya. Kalau orang sudah ditolong oleh Allah, walaupun kata manusia sulit, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin menjadikan sesuatu, ingin menakdirkan sesuatu, ingin memberikan pertolongan kepada siapapun orang itu, ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah, bukti, maka akan terjadilah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan sampai kita lupa
Pertolongan itu ada karena Allah selalu memberikan pertolongan. Contoh, dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita harus perbanyak bacaan-bacaan tasbih. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu li dunia, ya hasbiyallahu lima ahamani. Itu semua akan jadikan sebuah kunci untuk pembuka. Segala sesuatu yang Allah akan jadikan kepada kita sebagai manusia, semuanya harus pakai kuncinya. Kunci ketenangan ada dalam sholawat dan zikrullah. Kunci kebahagiaan ada dalam sholawat dan tasbih kepada Allah. Kunci rizki Allah bukakan dalam syukur dan dalam sabar. Maka kita semua harus sampai masuk ke dalam jiwa apa yang dinamakan sobar, apa yang dinamakan tawakal, apa yang dinamakan bersyukur, harus datang dari jiwa kita. Jangan hanya karena orang menyuruh, tapi harus karena hati yang tulus untuk melakukan segala yang Allah cintai. Kesabaran harus datang dari hati, syukur harus datang dari hati, tawakal harus datang dari hati. Karena itu adalah alat yang datang dari hati kita semua. Yang kedua, setelah kita bersabar dalam kesulitan, dalam kesusahan, maka bersabarlah ketika Allah memberikan perintah. Bersabar untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai ketika Allah memerintah kepada manusia yang beriman untuk bersolat, terdengar suara adzan di masjid-masjid, kita malah berlahe-lahe, santai-santai, seenaknya. Maka kalau Allah Ta'ala sudah memberikan perintah dengan kesabaran hati untuk menjalankan perintah itu, insya Allah solat akan menaikkan martabat kita semua. Martabat di dunia, martabat di akhirat. Itu semua akan Allah jadikan dari awal kesabaran kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, hanya satu kewajiban yang Allah langsung turunkan tanpa melalui malaikat Jibril adalah sholat. Sholat itu kata dalam bahasa as-sholatu yang namanya ad-doa. Sholat itu ad-doa. Apa yang dinamakan doa? Doa itu adalah tolabul amri minal adna ilal a'la. Meminta sesuatu dari yang bawah ke yang atas. Dari makhluk ke khalik, dari manusia kepada Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu namanya tolabul amri ilal adna minal adna ilal a'la. Berdoa itu adalah perintah. Ketika kita mendapatkan permasalahan, ketika kita mendapatkan apa yang namanya yang diharapkan sulit untuk datang, sulit untuk menghampiri kita, berarti salahnya tidak meminta kepada yang maha segalanya. Doa itu harus ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Allah maka akan mengkabulkan, mengijabah apa yang kau pinta. Tapi dalam doa ada beberapa macam. Yang pertama, hikmah dan barokah dari doa. Ada yang menjadi penghapus dosa. Yang kedua, ada yang menaikkan derajat level manusia ke martabat yang paling tinggi. Yang ketiga, doa itu akan diberikan ketika nanti di yaumal jaza. Mana yang kita pilih? Semuanya. Makanya kita semua harus benar-benar berdoa, bertawakal, bersabar. Satukan dalam satu kata keikhlasan hati untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus tonton channel Kapia TV. Semoga bertambah barokah, bertambah manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.